Halo semuanya, di video kali ini aku akan bahas tentang peramalan dan perencanaan keuangan di mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Oke, jadi untuk melakukan peramalan dan perencanaan keuangan, kita perlu pro forma income statement, lalu ada cash budget, dan juga pro forma balance sheet. Namun di video kali ini, aku cuma akan bahas tentang pro forma income statement supaya videonya nggak kepanjangan. Untuk membuat pro forma income statement, ada 4 step yang harus kita ikuti. Yang pertama, menyusun proyeksi penjualan. Kemudian yang kedua, menentukan rencana produksi atau pembelian. Lalu yang ketiga, meramalkan beban lainnya. Dan yang terakhir, menentukan keuntungan atau profit. Oke, jadi di sini kita udah memproyeksi penjualannya. Kita tentukan misalnya kuantitas untuk wheels dan juga castersnya itu ada 1000 dan juga 2000. Harga jual untuk wheelsnya itu $30 dan untuk casters $35. Jadi kita bisa hitung pendapatannya $30.000 untuk wheels dan juga untuk casters $70.000. Kemudian total pendapatannya $100.000 untuk dua produk tersebut. Lalu yang kedua, kita perlu juga data persediaan awal, di mana kita mengetahui kuantitas untuk wheelsnya itu 85 unit dan juga untuk castersnya itu ada 180 unit. Biaya produksinya itu untuk wheels $16 dan untuk casters $20. Jadi total biaya persediaan awal untuk kedua produk itu ada $4.960. Kemudian kita bisa menghitung unit produksinya dengan cara menambahkan proyeksi penjualan dengan persediaan akhir yang akan kita harapkan, lalu kita kurangkan dengan persediaan awalnya. Seperti contohnya untuk wheels dan juga untuk castersnya. Untuk proyeksi penjualan kita ambil dari tabel pertama, itu dari kolom baris kuantitasnya, yaitu untuk wheelsnya itu 1000 dan juga untuk castersnya itu 2000. Lalu untuk persediaan awalnya kita ambil dari tabel 2, itu di bagian kuantitasnya juga sebesar 85 unit dan juga 180 unit. Untuk persediaan akhir yang kita harapkan itu kita tentukan sendiri, misalnya seperti yang ada di tabel ini kita tentukan sebesar 10% dari proyeksi penjualannya. Jadi 1000 dari wheels itu kita kalikan 10% dapatnya 100 unit. Dan juga untuk castersnya itu 200 unit dari 2000 dikali 10%. Tapi itu nggak harus 10%, bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian total unit produksinya itu ada 1015 unit untuk wheels, dari 1000 unit dari proyeksi penjualan ditambah dengan yang kita harapkan 100 unit, lalu kita kurangkan dengan 85 unit di persediaan awal. Kemudian untuk castersnya itu ada 2020, cara hitungnya sama juga. Lalu kita perlu juga data biaya per unit. Ini maksudnya biaya produksi dari wheels dan caster untuk per unitnya. Untuk biaya per unit itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan juga biaya overhead pabrik. Untuk totalnya itu sendiri kita jumlahkan semua biaya ini. Misalnya untuk wheels, biaya bahan bakunya $10 ditambah dengan tenaga kerja $5, lalu overheadnya $3, jadi totalnya $18. Kemudian untuk casters $12 ditambah $6 ditambah $4 jadi $22. Lalu setelah itu kita bisa menghitung total biaya produksi dengan cara mengalihkan unit produksi yang ada di tabel 3 dengan biaya per unit yang ada di tabel 4. Sehingga kita bisa dapat total biayanya itu $18.270 untuk wheels dan juga untuk castersnya itu ada $44.440. Total dari produksi kedua persediaan tersebut yaitu $62.710. Selanjutnya kita akan menghitung alokasi biaya produksi dan penentuan laba kotor. Yang pertama kita masukkan dulu data dari tabel 1 atau proyeksi penjualannya. Untuk gabungannya ini kita tambahkan aja kuantitas dan juga pendapatan dari wheels dan juga casters.
Lalu kita hitung harga pokok penjualan. Yang pertama itu ada persediaan awal, diambil dari tabel 2. Kemudian untuk persediaan akhir, pertama kita hitung dulu kuantitasnya. Cara hitungnya yaitu kita mengurangkan kuantitas yang terjual dengan persediaan awal. Misalnya untuk yang wheels ini kan kuantitas terjualnya 1000 unit. Kita kurangkan dengan persediaan awal 85 unit. Jadi kita dapat persediaan akhirnya itu ada 915 unit. Untuk caster sama juga, yang terjual itu ada 2000 unit, dikurangkan dengan kuantitas persediaan awal 180 unit. Jadi yang persediaan akhirnya itu ada 1820 unit. Kemudian kita masukkan biaya per unitnya itu dari kolom 4 di bagian total. Untuk wheelsnya itu $18 dan juga untuk casters $22. Lalu kita hitung totalnya dengan cara mengalihkan kuantitas dengan biaya per unit. Jadi kita dapat total persediaan akhir untuk wheelsnya itu $16.470, sementara untuk castersnya itu $40.040. Untuk total harga pokoknya diambil dari total persediaan awal ditambah dengan total persediaan akhir. Jadi 1.360 ditambah dengan 16.470. Total harga pokok penjualan untuk wheelsnya itu 17.830. Sementara untuk castersnya itu 3.600 ditambah $40.040, jadi 43.640. Untuk total gabungannya dari harga pokok penjualan 17.830 ditambah dengan 43.640. Untuk harga pokok penjualan totalnya itu ada 61.470. Lalu untuk laba kotornya sendiri didapat dari pendapatan dikurang dengan harga pokok penjualan. Jadi kita dapat $38.530. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung nilai persediaan akhir yang sebenarnya. Tadi ini kan kita cuma memproyeksikan seberapa banyak persediaan akhirnya. Di bagian sini kita akan menghitung nilai persediaan akhir itu sendiri. Untuk caranya yang pertama kita perlu data persediaan awal di tabel 2. Kemudian kita juga perlu mengetahui total biaya produksi di tabel 5 dan juga HPP yang udah dihitung di tabel 6. Kemudian yang pertama, persediaan awal yang ada di tabel 2 4.960 kita tambahkan dengan total biaya produksi di tabel 5 sebesar 62.710. Hasilnya itu persediaan tersedia untuk dijual sebesar 67.670. Kemudian kurangkan dengan HPP di tabel 6 sebesar 61.470. Jadi persediaan akhirnya itu ada $6.200. Selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan proforma. Yang ini adalah proforma income statement per 30 Juni 2005. Pendapatannya itu ada $100.000 diambil dari tabel 6. Begitu juga dengan harga pokok penjualan 61.470 dari tabel 6. Jadi laba kotornya itu ada 38.530 didapat dari 100.000 dikurangkan dengan 61.470. Lalu kita kurangkan juga dengan beban penjualan umum dan administratif yang ada di soal sebesar 12.000. Kita dapat laba bersih operasional atau EBIT-nya itu sebesar 26.530. Lalu dikurangkan lagi dengan beban bunga yang ada di soal juga sebesar $1.500. Hasilnya itu adalah laba bersih sebelum pajak atau EBT sebesar $25.030. Lalu dikurangkan lagi dengan pajak penghasilan 20% dari EBT sebesar $5.006. Sehingga kita dapat laba bersih setelah pajak atau EAT-nya itu $20.024. Kemudian dikurangkan lagi dengan dividen saham biasa yang akan kita bagikan sebesar $1.500. Jadi kenaikan laba ditahan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut adalah sebesar $18.524. Sekian video kali ini. Jika ada yang kalian bingungkan atau ada yang ingin kalian tanya, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.